Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Alika Trans. Baik kawan, kali ini kita akan mengambil kelapa ke tempatnya Kang Jaman. Kebetulan kali ini kita ditemanin istri, katanya pengen ikut, tapi ngambil kesini aja, nanti ke tempat yang lainnya nggak dia pulang karena agak jauh. Baiklah kawan, kita saksikan aja kelanjutannya seperti apa. Mari kita saksikan. Baiklah kawan, untuk yang pertama kita muat punya Kang Jaman dulu ya. Kebetulan nggak terlalu banyak ini, cuman sedikit. Habis ini kita lanjut ke rumahnya Kang Aden. Kalau untuk Kang Aden kebetulan khusus dia metik kelapa hijaunya. Sama nggak terlalu banyak juga, tapi lumayan ada lah. Kalau untuk Kang Jaman dia metiknya sendiri ya kawan. Dia metik sendiri, naik sendiri, bawain sendiri. Jadi kerjanya satu tambang itu sendiri. Kebetulan untuk hari ini yang 3 orang, yang satu tambang 3 orang lagi nggak metik karena lagi ada keperluan lain. Sama Mang Aden juga sendiri, Kang Jaman sendiri, sama Kang Dais yang sendiri. 3 tambang itu sendiri-sendiri. Kalau yang grup itu yang 3 orang, kadang 4 orang, itu satu tambang, satu grup.
Aku bangun main teman ini mungkin kelebak. Oh, sih sekarang. Oh, jadi tambah manyut kelebak manyut tambah. Jadi terus lipat udah. Eta mah pal itu mah Cikarang kan. Tapi apa teh? Oh, cai no kadam. Apa teh ka itu ka hilir ka teh rangsa. Renghek we. Micah mah nu palingkeun. Mode bener tah apa teh gitu. Ini kita udah sampai di rumahnya Kang Aden ya kawan. Kebetulan Kang Adennya ada juga nih, lagi bikin pisau dulu katanya. Kang Aden ini bikin pisau bukan pengrajin ya kawan, cuman ngisi waktu luang aja. Kebetulan kalau lagi kosong, lagi senggang, dia bikin dari bekas gergaji yang buat memotong kayu itu yang besar itu. Kalau di sini yang di pabrik namanya. Jadi kan kalau bekas gergaji itu mungkin nggak harus dibakar lagi karena udah jadi, tinggal ngebentuk. Nah, kalau lagi waktu-waktu luang juga dia suka metik bunga lengkuas. Kalau di sini disebutnya kembang lajak. Seperti ini. Nanti dipetikin satu-satu. Ini semuanya kalau misalkan namanya di kampung apa aja lah, kalau kita lagi luang daripada diem apa aja, jadi nggak terlalu terpaku sama satu pekerjaan gitu. Karena kan namanya pekerjaan di kampung juga kadang-kadang ada yang musiman, seperti kelapa juga. Kami juga kalau namanya musim hujan otomatis kan sepi, otomatis nggak tiap hari metik, jadi mereka harus nyari yang lain dulu. Saya juga nyari sampingan dulu. Kalau pas panas mungkin bisa terus-terusan, bisa jalan terus. Cuman kan namanya cuaca nggak selalu panas, kadang ada musim hujan. Apa ini? Tapi maraja naganya galedenya. Hama ya nama lalintu. Baruleud. Ya mau ke di etan ge geus. Ini caca-caca mas. Geus tanggal. Di kangkeng. Seperti inilah suasana di rumah Kang Aden kawan, hampir sama rumah saya. Istilahnya di kebun gitu, jauh dari tetangga. Malah dia mah lebih dekat ke ini perkebunan karet. Kalau karet di sini biasanya sekalian tumpang sari sama
singkong atau kacang, biasanya sama warga sekalian ditanemin. Jadi sekalian nyadap karet juga dia ada sampingan yang lain. Kadang kan namanya di kampung kawan, istilahnya kalau kita kurang bisa kerja berat mungkin agak susah juga, kayak misalkan kita kerja tapi ada juga sambil kerja itu kita sambil piara kambing atau piara sapi. Karena kan kalau kayak piara kambing, piara sapi atau tanam-tanaman itu kan nggak bisa setiap hari kita panen untuk keperluan uangnya. Jadi tetap kita harus nyari kerjaan yang istilahnya setiap hari menghasilkan lah. Kalau namanya ternak itu kan mungkin nanti aja pas dijual baru kita ada hasilnya. Kalau kayak nyadap ini kan kita tiap hari ada. Kayak tanaman-tanaman yang ditanam itu juga kan nanti kan hasilnya baru pas panen, baru ada hasilnya. Baik kawan, karena tadi muatnya nggak terlalu kita video, jadi kita langsung aja kita ini pas posisi berangkat ke kota ya untuk pengiriman. Jadi kita tadi nggak terlalu ambil shoot karena saya juga repot, jadi kita ini langsung pas ambil shoot pas berangkat, pas di jalan. Kebetulan kita juga kejar waktu karena ada kiriman pasar juga. Ini kita udah sampai kawan, ini turun untuk di lapak yang pertama. Nanti ada beberapa lapak yang lain dan terakhir kita turun di pasar. Kalau di pasar itu mudah-mudahan aja kita nggak kesiangan, soalnya kalau kesiangan itu macet biasanya kalau di pasar, susah masuknya. Makanya dari awal kita kejar waktu supaya nggak kesiangan. Soalnya kan kalau sistem kerja kita itu kan metik, misalkan metik 2 hari atau paling lama 3 hari. Nah sorenya itu, hari itu juga sorenya itu langsung berangkat. Jadi kita nggak bisa berangkat siang karena yang metik belum beres. Jadi berangkatnya pas yang metik beres, kita muat langsung berangkat. Kalau yang metiknya beres sore, otomatis kan kita muat nyampe maghrib. Nah, habis itu baru kita langsung berangkat, otomatis kan nyampe malam kalau nggak ada trouble. Ya kalau ada trouble mungkin bisa kesiangan. Tapi diusahakan tuh malam itu juga barang udah turun, jadi kelapa press kita, jadi langsung gitu, bukan kelapa ditunda, jadi langsung metik langsung kirim. Soalnya kan kalau namanya kelapa muda itu kan ngejar waktu juga dia, sama seperti buah, jadi kalau memang terlalu lama juga jelek juga kan. Istilahnya di kita 2 hari ya, kalau nggak 3 hari, istilahnya di lapak misalkan 4 hari udah 7 hari. Jadi jangan lebih dari itu, istilahkan pengaruh ke kualitas kelapanya juga. Pakai IP dong. Puasa ya kedeng IP. IP8 itu Pak. IP11. 8 juta.
Alhamdulillah kawan, ini udah pagi, kita bongkar di pasar. Cuman karena kita kesiangan, kita nggak kekejar waktu, jadi kita nggak bisa langsung bongkar di lapak. Seperti saya bilang, kalau kesiangan di pasar itu kita nggak bakalan bisa bongkar di lapak. Ya paling alternatifnya kita bongkar di terminal, kalau nggak parkiran nanti dibawain pakai beca. Soalnya kan pas di lapaknya itu ya jalurnya agak sempit, nggak cukup buat jalan. Nah kalau udah pagi itu banyak yang lalu lalang, istilahnya macet lah. Nanti kita lihat lapaknya seperti apa. Nah kawan, jalannya seperti ini, jadi kita nggak ada parkiran, jadi yang lapaknya itu di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Jadi kalau kita bongkar jam segini, istilahnya banyak yang lalu lalang, mobil itu macet, karena mobil kita juga mobil besar. Nah ini kita masuk di sini. Jangan dipukulin bah, kasihan bah. Jadi kalau kesiangan ya mau nggak mau kita bongkar pakai beca, jadi butuh waktu. Harusnya itu kita itu sampai itu sebelum jam 5 subuh harusnya udah bongkar. Memang sih parkiran ini juga nggak terlalu jauh, deket dari bongkaran, cuman kan ya namanya kelapa kan berat, lumayan lah kalau misalkan ini harus beberapa balik pakai beca. Ya tapi mau gimana lagi, namanya kita kesiangan kan. Baiklah kawan, tadi setelah turun semua di pasar, kita lanjut jalan pulang. Ini kebetulan posisi lagi di tol ya, kita lagi perjalanan pulang. Nanti kita di pertengahan istirahat dulu. Sekarang kita udah sampai di ini peristirahatan pertengahan antara Bogor Palabuhan Ratu. Jadi kita istirahat dulu, lihat dulu sebentar sambil kita sarapan. Biasanya saya kalau perjalanan, kalau pagi nyampe sini suka berhenti di sini. Kebetulan kan parkirannya juga luas. Kita juga udah hafal makanan-makanannya, tempatnya di mana yang kira-kira enak lah buat kita, pas juga di kantong kita. Maklum lah kawan, namanya kita hidup di jalan, jadi kita harus tahu mana yang bagus buat kita, karena nggak semua tempat itu bagus juga buat kita. Baiklah kawan, kita lanjut perjalanan pulang. Ini kebetulan kita berada di jalur Palabuhan Ratu, sebelum Palabuhan Ratu. Kita masih dalam perjalanan untuk pulang. Oh ya, kenapa kita sepil terus tentang jalan? Kalau bagi saya itu setiap perjalanan itu istilahnya menyenangkan, apalagi kalau misalkan kita itu berada di jalur-jalur pedesaan seperti ini, beda dengan suasana di kota. Kalau kita kan lihatnya enak aja gitu, di perjalanan itu jauh, banyak pohon, lewatin perbukitan.
Baiklah kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.